Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Click and Smart. Kali ini kita akan membahas tentang 8 film horor terbaik Indonesia yang patut kamu tunggu penayangannya. Film horor merupakan salah satu genre terbaik yang disukai oleh pencinta film khususnya di Indonesia. Rekomendasi film ini akan membuat kamu penasaran dan tidak sabar untuk menunggu penayangannya karena masih akan tayang di bioskop seluruh Indonesia. Film Danur 4 Senjakala yang merupakan sequel dari beberapa karya Danur sebelumnya akan kembali menghiasi perfilman nasional. Karya ini akan tersutradarai oleh Awi Suryadi yang merupakan teradaptasi dari novel karya Risa Saraswati. Inti kisah yang akan tersaji dalam film adalah bagaimana terungkapnya mitos larangan bermain di luar rumah ketika waktu menjelang malam tiba. Kita akan melihat sosok misterius yang mengancam kehidupan Risa dan keluarga. Berdasarkan trailer filmnya terdapat sekelompok anak kecil yang sedang bermain ketika malam menyingsing. Ketika mereka hendak asyik pada pertengahan permainan petak umpet, ternyata salah satu anak terculik oleh sesosok hantu. Bagaimana kisah selengkapnya dalam film? Akankah kita akan melihat sosok 4 sekawan sebagai teman hantu Risa yang siap membantunya menghalau arwah jahat? Bilang hujan di rumah kita aja kan? Ini pasti bukan hujan biasa. Siksa Neraka akan menceritakan kisah orang-orang yang mendapatkan balasan penyiksaan di akhirat karena telah berlaku buruk selama hidup di dunia. Dosa-dosa yang selama ini mereka tumpuk dan abaikan pada akhirnya akan menjadi bumerang mereka di dalam neraka. Orang-orang dengan berbagai sifat dan keburukan itu akan disiksa di dalam neraka yang panas dengan berbagai bentuk penyiksaan pula. Mereka akan mendapatkan tingkatan penyiksaan yang berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Film ini nantinya akan menampilkan kengerian dan keseraman suasana di dalamnya melalui efek CGI. Seperti apakah kisahnya? Film Si Jin merupakan film yang menceritakan tentang kiriman 5 teror malam. Teror tersebut dibuat oleh Irma Anggika Bolsterli yang jatuh cinta kepada sepupunya sendiri, yaitu Galang Ibrahim Rishad. Galang yang telah memiliki istri dan anak sangat sayang kepada mereka dan menganggap Irma hanya sebagai sepupunya saja. Oleh karena itu, Irma sangat terobsesi ingin menjadi perempuan satu-satunya di hidup Galang, bahkan ingin dinikahi. Pada suatu hari, Irma datang ke dukun untuk meminta bantuan agar dapat dinikahkan dengan Galang. Lalu si dukun menerima permohonan Irma, yaitu dengan mengirim santet kepada istri Galang dalam 5 teror malam, maka seluruh keturunan darah dari istri Galang akan meninggal. Yang tercatat di dalam Si Jin. Dari sekian banyak ninja, ada satu suku jin yang paling terkenal membenci umat muslim. Teteh udah bukan remaja lagi yang kebawa jatuh cinta terus. Asal kamu tahu ya, ini bukan jatuh cinta biasa lagi. Kamu nggak bakal ngerti. Apa kita harus cari pengobatan alternatif ya? Anak sekolah perawat kok percayanya sama yang begituan? Jadi saya harus gimana, A? Kamu tidak perlu khawatir. Kamu hanya perlu yakin dan percaya atas kuasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kamu yang udah bikin saya gila. Tapi saya nggak bikin keluarga saya mati. Jadi akan kulalan antara jin yang kalawan jin yang duwe. Allahu Akbar. Film ini berlatar di sekolah di mana hampir semua siswanya mengalami kesurupan. Cerita ini menyoroti kisah siswa dan siswi kelas 3 SMA Bintang Bangsa. Kisah awalnya berlangsung ketika ujian terakhir sekolah.
Saat itu ada seorang siswi yang kesurupan terlihat mencoret-coret kertas ujiannya. Siswa-siswi lainnya perlahan celaka hingga jumlah orang yang mengalami kesurupan terus bertambah. Aula sekolah yang merupakan tempat awal mula terjadinya kesurupan itu kemudian menjadi latar yang mencekam. Terjadi pembantaian hingga banyak siswa yang tewas. Beberapa siswa mencoba untuk keluar sekolah, namun sekolah telah tertutup oleh kekuatan jahat. Pihak sekolah meminta bantuan Abah Ayub untuk menghadapi situasi menyeramkan yang terjadi di sekolah. Abah Ayub bersama asistennya yang bernama Nakila akan beraksi mengusir kekuatan jahat di sekolah. Namun, apakah usaha Abah Ayub akan berhasil dan bagaimana upaya yang dilakukan Abah Ayub? Harus saya ancam dia, kalau dia tidak perlu lagi untuk ikut ujian terakhir. Bila bisa merasakan kemarahan dan dendam yang luar biasa yang akan dilampiaskannya pada semua orang yang ada di sekolah ini. Akhirnya kita bertemu lagi. Pamali Dusun Pocong mengisahkan tentang 3 tenaga medis dan 2 penggali kubur yang ditugaskan untuk membantu sebuah dusun terpencil yang sedang terkena wabah mematikan. Saat bertugas di sana, mereka mendapatkan teror dari pocong-pocong mengerikan. Apakah kejadian itu berkaitan dengan adat istiadat di desa tersebut? Apakah ada aturan adat yang mereka langgar? Seperti film Pamali yang telah tayang lebih dulu pada 2022 lalu, film ini pun merupakan adaptasi dari game horor buatan Indonesia dengan judul yang sama. Ngapain sih malam-malam? Bukan itu Pamali ya? Semua orang di sini juga kayak gitu, Teh. Hanya ada yang siul. Siul? Aku melihat pocongnya. Siulan tengah malam. Pocong. Cep, Den, kalian udah pastiin talinya dilepaskan? Udah, Teh. Udah 100% saya yakin. Udah, Teh. Ya mungkin udah berhantu dari dulu, Teh. Jurik, Cep. Jurik. Indigo, What Do You See? Menceritakan kehidupan Zora, Amanda Manopo, seorang perempuan muda yang mampu melihat makhluk tak kasat mata atau sering disebut indigo. Kemampuan indigo ini telah dimiliki Zora sejak kecil. Selain Zora, adiknya yang bernama Ninda juga memiliki kemampuan serupa. Meski tinggal bersama, Zora awalnya tak mengetahui bahwa Ninda juga merupakan seorang indigo. Saat mengetahui fakta tersebut, Zora berupaya untuk menutup kemampuan indigo sang adik. Zora tidak ingin adiknya terlibat lebih jauh dengan hal-hal menyeramkan yang selama ini menghantuinya. Namun tidak semudah itu bagi Zora untuk menutup kemampuan indigo Ninda. Pasalnya kemampuan indigo Zora sendiri sudah ia tutup sejak lama. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan Zora untuk membantu Ninda menutup kemampuan indigonya adalah dengan membuka kembali kemampuan lamanya. Meski awalnya ragu, Zora bersedia membuka kembali kemampuan indigonya demi sang adik tercinta. Zora pun harus membiasakan diri dengan hal-hal tak kasat mata yang kembali dapat dilihatnya. Tak jarang Zora dan adiknya mendapatkan teror dari makhluk halus akibat kemampuan indigo yang mereka miliki. Suatu hari Zora bertemu dengan seorang perempuan yang memiliki pengetahuan istimewa tentang kemampuan indigo. Pak, tempatnya sudah tutup. Kalau Bapak mau datang besok lagi aja ya. Pak?
menceritakan petualangan sebuah band asal Jakarta bernama Signifikan yang tengah mengadakan tur konser di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Anggotanya ada Randy, Dion, Faye, dan Sita. Tepat di tengah pelaksanaan tur, Sita, sang vokalis band, menghilang secara misterius. Setelah melakukan penelusuran, anggota band lainnya meyakini bahwa Sita berada di Saranjana, sebuah kota gaib yang diyakini oleh warga lokal sebagai kota yang modern dan maju. Selama 7 hari, mereka akan memasuki kota Saranjana dengan berbagai kejadian horor dan mistis yang mengiringi perjalanan mereka. Mampukah mereka menemukan Sita? Batu bawa bulik kawan kamu. Jadi maksud Pian, kami harus masuk kota Saranjana? Kata kakek, kalian kalau dari sana hati-hati ya. Kalau ketangkep bisa mati. Waktu kalian hanya 7 hari saja untuk menemukan Mandau itu dan masuk ke kota Saranjana melewati portal pohon halau-halau. Kalau lewat dari itu, sebaiknya kalian ikhlaskan saja. Film garapan Akasa Cara Films ini menceritakan 5 remaja yang harus keluar dari teka-teki kematian salah satu rekan mereka dan berjuang adu kecerdasan melawan suatu kejahatan yang mengancam nyawa mereka tanpa henti. Selain digarap vokasi UGM, film itu juga melibatkan mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Akademi Film Yogyakarta, dan siswa-siswi SMK di Yogyakarta. Film horor sci-fi ini juga menggunakan teknologi visual effect, salah satunya dalam adegan serangan zombie ke rumah.